Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmatnya kita masih istiqomah dalam rangka ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, ingin mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, sehingga itu menjadikan sebab kita semua mendapatkan husnul khatimah. Karena itulah yang merupakan cita-cita kita dan cita-cita tertinggi seorang muslim untuk keluarganya adalah bagaimana firman Allah, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah pada kami, jadikanlah kami orang-orang yang saleh. Percuma kalau anak kita jadi dokter, jadi insinyur tapi nggak soleh, sama sekali tidak bisa menolong. Dan alhamdulillah kalau sudah jadi dokter, jadi insinyur, kemudian juga soleh, luar biasa sekali. Itu merupakan rezeki yang paling utama. Kemudian juga mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini menjadi motivasi untuk kita semua. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan janganlah kalian semua meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maka yang namanya husnul khatimah benar-benar kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat tersebut mengingatkan kita bahwasanya ada orang Islam tapi ketika meninggal tidak husnul khatimah, maka wal a'yadzu billah. Itu peringatan dari Allah untuk kita supaya kita tetap beristiqomah. Istiqomah kita di jalan Allah, istiqomah ibadah, istiqomah belajar, istiqomah ngaji, bisa mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Kemudian juga Allah juga ajarkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Itu doa yang Allah ajarkan untuk kita ketika kita masuk usia 40 tahun. Terus dibaca terus. Dibaca doanya ketika selesai sholat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya Allah, karuniakan pada kami, pada saya, untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu terhadap diri saya dan terhadap kedua orang tua saya. Ini merupakan doa yang diajarkan Allah kepada kita, ucapan terima kasih kepada Allah yang telah menjadikan kita seorang hamba yang muslim, yang beriman pada Allah, yang dimana imannya kita, Islamnya kita adalah yang paling ajaib, yang paling luar biasa. Ketimbang iman siapa saja di atas muka bumi ini. Gus Baha menjelaskan tentang Imam Hamudi. Imam Hamudi itu ulama besar ahli matematika.
ketika meninggal, Allah berfirman untuk Imam Ma'mudi untuk mengajarkan kepada para malaikat bagaimana imannya Imam Ma'mudi kepada Allah sebegitu jelasnya dibanding dengan malaikat. Dia mengajarkan adalah bilangan selain satu adalah merupakan cabang. Bilangan yang asli adalah satu. Maksudnya, 2 itu sama dengan 1 tambah 1, 3 itu 2 tambah 1. Ada asalnya, maka yang selain satu adalah cabang. Sementara yang satu adalah yang aslinya. Allah adalah Maha Esa, satu, dan tidak ada duanya. Allah lah sumber segala macam kejadian di atas muka bumi ini. Dengan matematika tadi, Imam Ma'mudi meyakini bahwasanya ada Allah. Allah sumber segala macam kejadian. Karena dunia ini asalnya tidak ada, kemudian diadakan. Maka segala sesuatu yang tidak ada kemudian ada, pasti diadakan. Kalau diadakan, pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara malaikat dengan penjelasan tadi menangis. Bagaimana orang-orang itu beriman kepada Allah tanpa melihat Allah? Sementara malaikat, ya karena hidupnya dengan Allah, ya pasti beriman. Sehingga satu saat Rasulullah bersabda pada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang tahu siapakah yang imannya paling ajaib di alam semesta ini? Para sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Imannya paling ajaib. Kata Rasulullah, salah. Apa alasannya kau bisa salah? Rasulullah menjawab, bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah? Malaikat berada satu lingkungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin malaikat gak beriman? Rasulullah kembali bertanya, siapa yang imannya paling ajaib? Sahabat menjawab, para nabi dan rasul ya Rasulullah. Nabi Muhammad membantah lagi, bukan. Kenapa bukan? Karena bagaimana Rasul dan para Nabi tidak beriman pada Allah, sementara wahyu diturunkan kepadanya oleh malaikat. Ketemu dengan malaikat, maka pasti beriman. Akhirnya para sahabat menjawab, kalau gitu kami ya Rasulullah, yang imannya paling ajaib. Kata Rasulullah, salah. Bukan juga, bukan kalian yang imannya paling ajaib. Kenapa bukan kalian? Bagaimana kalian tidak beriman pada Allah dan Rasul-Nya? Kalian hidup dengan saya, menyaksikan mukjizat-mukjizat saya. Kalau nggak beriman, kebangetan sekali. Bahasanya begitu. Kalau nggak beriman, ya kebangetan sekali. Hidup sezaman dengan saya, melihat mukjizat-mukjizat saya. Bagaimana ketika Rasulullah di suatu perang besar, kemudian tidak ada air. Ada air cuma 1 kantong itu. Pasukannya kurang lebih dari 300. Panas luar biasa, kehausan. Maka dengan izin Allah, di tengah-tengah jari Rasulullah memancarkan air untuk minum para sahabat. Dan para sahabat menyaksikan itu. Salah satu mukjizat Rasulullah. Kemudian lagi ketika kurangnya makanan, Allah jadikan dengan izin Allah 1 mangkuk makanan tadi cukup untuk 70 orang. Itu diantara mukjizat Rasulullah. Mukjizat yang lainnya adalah Rasulullah bisa membelah bulan. Bagaimana kalian tidak beriman kepada saya, pada Allah dan Rasul-Nya, sementara kalian hidup dengan saya dan menyaksikan mukjizat-mukjizat saya. Dan salah satu mukjizat Rasulullah yang abadi, tidak hilang adalah mukjizatnya Al-Quran. Ila yaumul qiyamah.
Itu yang menyebabkan kita bisa beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Nah, akhirnya Rasul menjawab iman yang paling agung, yang paling ajaib di alam semesta ini adalah imannya orang-orang yang datang setelah saya. Mereka tidak bertemu dengan saya, tidak melihat saya, tapi mereka beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah kita semua. Imannya seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ada, Rasulullah itu benar, surga dan neraka itu hak. Padahal ketemu enggak, duduk semajlis enggak, tapi Masya Allah ketika disebut Rasulullah SAW, hatinya bergetar, kangen, rindu, pengen ketemu. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hati kita. Oh, alangkah agungnya Allah Maha Pencipta. Maka luar biasa. Maka mujizat Rasulullah itu diantaranya adalah Al-Quran yang bisa membimbing kita, mengarahkan hidup kita, dan itu tidak akan hilang ila yaumil qiyamah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang tadi dibaca terus, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa memohon pada Allah supaya selalu bisa bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada saya dan kepada kedua orang tua saya, dan berharap mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk selalu bisa beramal saleh yang Allah ridhoi, dan Allah berharap pada Allah untuk memperbaiki waslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keadaan keluarga saya. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami bertaubat pada Allah dan kami termasuk orang-orang Islam. Itu nikmat yang luar biasa besarnya. Dijelaskan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Maka beruntung sekali kita menjadi orang Islam. Kemudian ditekankan lagi di ayat berikutnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dulu waktu ngaji kitab di kiai itu di waman utawi sapane wong yabtaghi kang luruh sapa man ghaira, siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu. Lan itu harfun nasbin, kalau lam harfu jasmin. Kalau lam meniadakan perbuatan sebelumnya. Dalam nahwu itu ada lam harfu jasmin, kalau fi'il mudhari ketemu lam maka dia harus jazm. Lam ahdur, saya tidak hadir. Lam akul, saya belum makan. Kalau lan itu meniadakan yang akan datang dan tidak akan pernah bisa. Falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah Allah terima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Makanya nggak diterima. Tidak akan pernah diterima. Contoh yang lain adalah ketika Allah dari surat Al-Baqarah, kalau kalian ragu terhadap apa yang Allah turunkan terhadap nabimu, Nabi Muhammad, fa'tu bisawtin mithlih, maka datangkanlah satu surat aja yang semisal dengan Al-Quran, satu surat saja, nggak usah satu ayat saja, dan panggillah seluruh bala bantuan kamu untuk membuat satu surat tadi. Fa'illam taf'alu, sambungannya adalah fa'illam taf'alu, kalau kamu tidak bisa, walan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa. Surat Al-Baqarah 1400 tahun yang lalu.
Artinya sampai sekarang segitu canggihnya teknologi sekarang, tidak ada yang pernah bisa membuat satu ayat pun yang serupa dengan Al-Quran. Tantangan itu sudah Allah berikan 14 abad yang lalu. Maka orang yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan Allah terima, tidak akan pernah Allah terima. Dan dia termasuk orang yang rugi di akhirat. Maka inilah nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, kita dilahirkan sebagai orang yang beriman dan Islam. Sampai husnul khatimah, Allahumma amin. Dan kitab yang kita kaji ini, Risalatul Mu'awanah, membantu kita untuk mewujudkan agar bagaimana menjadi orang muslim sehingga berhusnul khatimah. Berawal dari memperbaiki niat, sudah memperbaiki niat, memperbanyak niat, memperbaiki diri. Faslun wa 'alaika bin nushi likulli muslimin wa ghayatuhu an la taqtum anhu syai'an tara fi idharihi law husulan ala khairin aw najatin minasyarri. Pernah bahas bahwasanya hendaknya kalian untuk saling menasihati terhadap sesama muslim, atau yang kalimat yang lainnya diterjemahkan hendaklah kalian tulus. Orang beri nasihat itu harus tulus. Kita baik sesama orang Islam itu harus tulus, harus ikhlas. Tulus itu artinya tidak ada hal yang tersembunyi, yang disembunyikan kita terhadap apa yang kita lakukan ke orang. Nggak punya tendensi lain. Orang memberikan nasihat harus tulus. Bukan karena dia baik sama saya, bukan karena dia tetangga saya, tapi yang jelas karena dia muslim, maka kewajiban kita memberikan nasihat. Maka di sini di terjemahan kitab yang lain sama yang lain katakan wa 'alaika bin nushi likulli muslimin wa ghayatuhu an la taqtum anhu syai'an. Hendaknya kalian tulus kepada setiap muslim, yang tujuannya adalah supaya tidak menyembunyikan sesuatu pun yang terlihat. Jangan sampai terlihat di mukanya, di permukaannya bagus, tapi di dalamnya tidak bagus. Yang tujuannya adalah supaya sesama orang Islam itu mendapatkan kebaikan dan keselamatan dari segala keburukan. Wa qala Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah. Rasulullah bersabda, agama itu adalah nasihat. Wa minan nushi an takuna likulli muslimin fi ghibatihi kama takuna lahu fi hudurihi. Dan dari bentuk satu ketulusan adalah keadaan kamu terhadap seorang muslim, baik orang itu enggak ada ataupun orang itu ada, ya begitu adanya. Adanya dan tidak adanya orang Islam yang lain, kondisi kita seperti itu adanya. Tidak dibuat-buat. Bukan pencitraan bahasa sekarangnya. Ya keadaan kita seperti ini. Baik orang itu ada ataupun tidak ada, ya seperti itu adanya. Jangan sampai dibuat-buat. Nah, itu yang namanya riya. Wa an la tazharu lahu minal mawaddati bilisanika fawqa ma yadmaru qalbuka. Dan jangan sampai menampakkan rasa sayang dengan lidahmu fawqa, melebihi apa yang tersembunyi dalam hatimu. Apa yang dalam hati kita, rasa sayangnya segitu ya segitu. Maksudnya jangan sampai ada muncul kemunafikan, melebih-lebihkan dari apa yang ada dalam hati kita.
Ini salah satu bentuk ketulusan yang harus kita munculkan terhadap sesama muslim. Wa minhu idza istasyaraka muslimun fi syai'in wa'rafta anna shawaba fi khilafi ma yamilu ilaihi an tukhbirahu bihi. Dan dari bentuk salah satu ketulusan adalah idza istasyaraka muslimun, jika seorang muslim mengajakmu bermusyawarah, mengajak bertukar pendapat terhadap sesuatu, wa arafta, dan kamu tahu anna shawaba fi khilafi ma yamilu ilaihi, dan kamu mengetahui bahwasanya yang benar itu adalah berbeda dengan apa yang orang muslim tersebut kehendaki. Maksudnya berbeda pendapat. Yang benar itu pendapatnya bukan pendapat orang Islam tersebut yang lain tadi yang mengajak musyawarah. Antuh birobihi, maka hendaknya kamu memberitahu bahwasanya itu salah. Jangan mengiyakan padahal itu salah. Jadi kalau kita diajak musyawarah, tukar pendapat, bagaimana pendapatku tentang ini? Menurut saya, kata si orang Islam yang ngajak musyawarah tadi, menurut saya ini bagus. Padahal kamu tahu itu nggak bagus. Maka kita harus menyampaikan apa yang benarnya. Kalau sudah kita sampaikan, kemudian tetap dia menolak, berarti kita sudah terbebas. Artinya kewajiban kita sudah sampaikan. Kalau sudah kita sampaikan yang benar itu, kemudian dia nolak, ya sudah. Maka tanggung sendiri akibatnya, maksudnya gitu. Makanya kenapa dianjurkan untuk musyawarah? Agar kita bisa mencari mana yang terbaik. Kemudian juga bisa menghindari kerugian yang lebih besar. Kalau rugi ya paling sedikit lah gitu. Harus musyawarah urusan apapun juga. Kalau setelah musyawarah mendapatkan satu putusan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diputuskan ya sudah, tawakal sama Allah. Kemudian apa hasilnya? Lebih baik kalau urusan pribadi tadi yang mengajak musyawarah sudah dapat keputusannya, maka ajukan kepada Allah dengan sholat istikharah. Ini harus kita terapkan dalam keluarga kita. Anak kita mau kuliah bagaimana, di mana, musyawarahkan dengan bapaknya, dengan ibu, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan bibinya. Mau kemana nih, cenderungnya kemana. Hasil musyawarahnya itu kuliahnya ke sana, ya sudah. Si anak yang mau kuliah ke sana tadi dianjurkan untuk istikharah. Setelah minta pendapat makhluk, minta pendapat saudara, ibu semua, setelah itu serahkan kepada Allah. Minta istikharah artinya berarti, ya Allah, saya sudah mendapatkan ini nih. Menurut pendapat keluarga saya, ini yang terbaik buat saya, maka bagaimana pendapat Allah? Makanya dianjurkan sholat sunnah istikharah. Nanti Allah kabarkan, ini bagus buat kamu, maka akan Allah mudahkan. Kalau nggak bagus, ya Allah, fasrifhu anni, maka tinggalkan dari saya, jauhkan dari saya, dan ganti dengan yang lebih baik. Karena begitu banyak orang yang menyesal setelah terjadi. Ternyata begitu. Apalagi urusan mau berumah tangga, mau berkeluarga, luar biasa. Mau dia masih perawan ataupun sudah janda. Kalau masih perawan anak kita wajib nurut sama orang tuanya. Ada yang lamar datang, tanya anak kita, putri seneng apa enggak? Kalau enggak seneng ngomong. Karena yang namanya rumah tangga, menikah itu adalah ibadah terlama, ibadah paling lama.
Sholat ada waktunya. Puasa ya dari pagi sampai maghrib udah selesai. Kalau nikah, luar biasa. Urusan paling lama, ibadah paling lama adalah berumah tangga. Kalau dia sabar menjalaninya, maka pahalanya luar biasa. Kalau nggak sabar, bukan dapat pahala dalam rumah tangga tadi. Dosa terus tiap hari, mau begitu kan enggak. Makanya ketika orang mau menikah, dimusyawarahkan dengan keluarganya. Ta'aruf dulu bagaimana keluarganya. Sudah ta'aruf, sudah sama-sama oke, maka si calon pengantinnya harus istikharah. Ini luar biasa, lama. Allah yarham Yai Maimun Zubair mengatakan begitu. Kalau punya istri cantik, ya bersyukur. Kalau ternyata cerewet, ya sabar. Sabar itu dapat pahala. Ibadah yang paling lama itu harus benar-benar sebelum melangkah lebih jauh. Hadis fikih terkenal, abghadul halal indallahi at-thalaq. Perkara halal yang paling Allah benci, halal tapi Allah paling benci adalah perceraian. Ketika ada orang bercerai, arsy Allah itu bergetar. Saking Allah bencinya. Maka diusahakan dijauhi kalimat perkataan cerai tadi. Wa mimma yadullu ala khilafin nushi al-hasad lil muslimin. Dan sesuatu yang menunjukkan kebalikannya daripada tulus adalah hasad, iri dengki. Ini kebalikan daripada tulus, yaitu hasad, hasud, iri dengki kepada orang Islam yang lain. Alama atahumullahu min fadlihi, terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan-keutamaan Allah. Ini harus dijauhkan sama sekali. Namanya hasud itu, iri dengki tadi harus kita bersihkan dari hati kita. Wa asluhu an yashqa 'alaika in'amullahi ta'ala 'ala 'abdihi min 'abidihi bi ni'matin fi dinihi aw dunyahu. Dan asal daripada hasud tersebut adalah rasa berat atas diri kamu, rasa berat, rasa susah atas diri kamu, atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan atas hambanya kepada hamba-hambanya. Kalau kita punya hati buruk, hasud, maka kita melihat orang lain senang itu, susah hati kita itu. Berarti hati kita sudah kotor, sudah hasud. Harus segera dibersihkan. Tidak senang melihat nikmat Allah terhadap hamba yang lain. Dan ujung-ujungnya apa adalah wa ghayatuhu, baik nikmat itu nikmat berupa dari agama ataupun tentang dunia. Wa ghayatu an tatamanna zawalun ni'mati anhu. Dan ujungnya adalah kamu berharap agar nikmat yang ia terima hilang dari dirinya. Itu termasuk tanda-tanda kita punya hati yang hasud. Iri dengki, iri terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain, dan berharap nikmat itu hilang. Seakan-akan apa? Kita lanjutkan di sini. Wa qad warada annal hasada ya'kul hasanat kama taqulun nar al-khataba. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kalian terhadap hasud. Annal hasada ya'kul hasanat kama taqulun al-khataba. Kenapa? Bahwasanya hasud itu memakan semua kebaikan sebagaimana api membakar kayu.
tidak ada tersisa. Kebaikan-kebaikan kita hangus semuanya gara-gara adanya hasud, gara-gara ada iri. Ini hadis bisa bermakna hakiki, makna sebenarnya, bisa juga makna majazi. Yang majazi apa? Perumpamaan saja. Bagaimana perumpamaan? Kita kalau ketika hasud sama orang, di mata kita orang yang kita hasudi itu jelek semua, nggak ada baiknya. Orang yang kita hasudi, yang kita iri, berbuat baik sama kita, ngasih sedekah, bilangnya apa? Kebaikannya itu bukan kebaikan di mata kita sudah. Walaupun dia ngasih, keburukan yang ada. Jadi orang yang hasud, ya seperti itu. Kebaikan-kebaikan siapa saja hilang di mata dia, nggak dianggap. Dan kebaikan dirinya juga habis dimakan, tidak bernilai pahala, karena takun narhataba, sebagaimana api membakar kayu bakar, yang tersisa hanya abu sudah, nggak punya pahala sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Wal hasid, dan orang yang hasud itu mu'taridun 'alallahi fi milkihi. Orang hasud itu menentang kepada Allah SWT terhadap apa yang Allah miliki dan Allah atur di alam semestanya. Wa ka'annahu yaqulu, dan seakan-akan orang yang hasud itu berkata, bilisan halihi, dengan lisannya, ya Rabbi innaka wada'tan ni'mata fi ghairi mawdi'iha. Seakan-akan orang hasud itu ngomong sama Allah, ya Allah, Engkau memberikan nikmat pada orang yang salah. Berarti kan menentang Allah. Kayaknya dong begitu sih dapat ini, kan namanya udah hasud tuh. Berarti udah begitu seolah-olah dia berkata, ya Allah, Engkau ngasih nikmat ke orang itu nggak tepat. Berarti menentang Allah atas apa yang Allah berikan, ya Bu. Semuanya punya Allah, Allah mau ngasih ke siapa aja terserah Allah. Nah kita hasud, sama aja protes sama Allah, ya Allah kayaknya nggak pas, dia kok dikasih itu. Nah itu namanya orang hasud. Pada hakikatnya dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ba'sa bil ghibthah, beda dengan ghibthah, hampir sama dengan hasud tapi ini beda. Namanya ghibthah. Kalau ghibthah itu apa? Wa hiya antara ni'matallahi 'ala 'abdin min 'abidihi fatatlubu minhu subhanahu mithlaha. Namanya ghibthah, dia melihat kenikmatan yang Allah berikan terhadap hambanya yang lain dan dia iri, kemudian dia berdoa, ya Allah berikanlah saya kenikmatan sebagaimana Engkau berikan dia kenikmatan tersebut. Itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.